Perkenalkan, nama saya Grimonia Agripina Tarigan dengan NIM 201011016057. Di saat ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang SBD dan DBMS. Kita masuk pada yang pertama, yaitu SBD, di mana kepanjangan dari SBD itu sendiri adalah Sistem Basis Data. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian umum dari Sistem Basis Data. Sebelumnya, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi. Dengan adanya sistem informasi, maka penyampaian suatu informasi dapat terorganisasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan suatu sistem basis data yang baik untuk mengelola informasi tersebut. Sistem basis data merupakan suatu kumpulan data yang saling berkaitan satu sama lain, yang di mana data tersebut disimpan dan dikelola oleh sistem yang nantinya data tersebut dapat diakses oleh user menjadi sebuah informasi. Jadi, sebuah informasi itu merupakan kumpulan dari berbagai data yang disimpan dan dikelola oleh suatu sistem. Dapat kita lihat bersama di sini ada beberapa pengertian dari beberapa para ahli yang saya ambil, yaitu yang pertama dari S.A. Trey, di mana database merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dan data tersebut digunakan untuk memberikan informasi yang beragam. Yang kedua adalah Garden F.R.S., di mana database merupakan sebuah data yang terstruktur dan terkontrol. Manajemen database dilakukan terpusat dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah Tony Fabry, di mana database atau basis data merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam file dan data yang saling berinteraksi satu sama lain. Data tersebut memiliki primary key yang digunakan untuk proses pencarian data. Jadi, dari tiga pengertian dari beberapa ahli, dapat saya simpulkan dari El-Masri tahun 1994, di mana basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berelasi, di mana data tersebut disimpan pada komputer, sedemikian sehingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Jadi, data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi dari database. Nah, database merupakan komponen utama sistem informasi karena semua informasi untuk pengambilan keputusan berasal dari data di database. Jadi, adapun alasan dipergunakannya database atau basis data, yaitu yang pertama untuk mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Di mana redundansi di sini dimaksudkan adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Dan yang kedua, dapat mengatasi kesulitan dalam pengaksesan data. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak user. Yang keempat, dapat mempercepat pencarian dari data-data yang tersedia. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kerahasiaan dari data-data. Baik, selanjutnya kita masuk dalam struktur data. Nah, struktur data itu yang pertama, kumpulan tabel menyusun basis data. Nah, contoh tabel di sini dapat saya ambil, yaitu contoh record yang dapat disimpan dalam tabel data pribadi. Seperti yang nanti pada tabel. Yang kedua ini, di mana tabel merupakan kumpulan dari record. Tabel menghimpun sejumlah record. Jadi, tabel tersusun atas sejumlah record. Nah, di mana record yang dimaksud di sini adalah kumpulan dari elemen data yang saling terkait. Contoh record dapat kita ambil yaitu seperti nama orang, nick-nya, alamatnya, di mana, seperti itu contoh record. Dan yang ketiga, sebuah record yang mengandung sejumlah field, di mana field ini data terkecil yang memiliki nama. Jadi contoh field ini nama seseorang, ya, nick-nya, alamatnya, di mana. Selanjutnya, sejumlah field disimpan dalam bentuk bit. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam DBMS. Nah, kepanjangan DBMS sendiri itu yaitu Sistem Manajemen Basis Data.
Pengertian dari DBMS sendiri yaitu sistem manajemen basis data merupakan sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan dalam mengelola basis data. Nah, dapat kita lihat bersama ada beberapa keuntungan dari DBMS ketika kita menggunakannya, yaitu yang pertama independensi data, di mana DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat program harus berubah. Yang kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data, di mana DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Karena data dikendalikan oleh DBMS, sehingga DBMS dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu field akan ditolak. Yang keempat, yaitu administrasi data. Jika sejumlah pemakaian berbagai data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara ini, duplikasi atau redundansi data dapat diminimaliskan. Yang kelima adalah akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. Di sini DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakaian dalam efek kegagalan sistem. Jadi, jika terjadi kegagalan sistem dalam DBMS, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu waktu pengembangan aplikasi diperpendek. Di sini DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi, sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Jadi dapat kita ketahui bersama, contoh dari DBMS sendiri yaitu yang pertama DBMS Microsoft SQL, yang kedua server, yang ketiga DB2, yang keempat Fox Pro, dan yang terakhir contohnya Microsoft Access. Demikianlah penjelasan saya tentang DBMS dan sistem basis data. Terima kasih.